Selamat siang, perkenalkan nama saya Erlan Simonalomo, NIM 1931041109, kelas Project RC angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari tes standar dan tes buatan guru. Tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama, pengertian tes standar. Telah dibicarakan di depan bahwa tes kemampuan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu aptitude test dan achievement test. Perbedaan antara dua tes ini sebenarnya tidak tegas. Soal-soal mengenai kedua tes tersebut seringkali melingkupi. Untuk kedua macam tes ini biasanya menggunakan hitungan-hitungan, dan perbedaan kata-kata dan kelompok tes dari kedua macam ini biasanya juga menguji tes keterampilan membaca. Kesamaan yang lain adalah bahwa keduanya telah digunakan untuk meramalkan hasil untuk masa yang akan datang. Walau pada umumnya, jika kita menggunakan tes prestasi, penilai melihat apa yang telah diperoleh setelah siswa itu diberi suatu pelajaran. Prosedur yang digunakan untuk menentukan isi dari tes prestasi juga sedikit berbeda dengan yang digunakan pada waktu penyusunan tes bakat. Di dalam penyusunan tes prestasi, belajar usaha-usaha digunakan untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diajarkan di berbagai tingkat pendidikan, dan butir-butir tes diperuntukkan bagi penilaian materi-materi ini. Kedua, tes prestasi standar. Di antara tes prestasi yang digunakan di sekolah ada yang dinamakan tes prestasi standar. Standar untuk siswa dapat dimaksudkan sebagai suatu tingkat kemampuan yang harus dimiliki bagi suatu program tertentu. Mungkin standar bagi suatu kursus A berbeda dengan kursus B. Jadi standar ini dapat dibuat keras maupun lunak, tergantung dari yang mempunyai kebijakannya. Suatu tes standar dengan demikian berbeda dengan tes prestasi biasa. Prosedur yang digunakan untuk menyusun tes standar untuk tes prestasi melalui cara langsung yang ditumbuhkan dari tes yang digunakan di kelas. Sedangkan spesifikasi yang digunakan untuk menentukan isi dalam tes bakat biasanya didasarkan atas analisis job atau analisis tugas yang merupakan tuntutan calon pekerjaannya. Penyusunan tes standar selalu mengusahakan agar sistem skornya sangat objektif hingga dapat diperoleh reliabilitas yang tinggi. Apabila mungkin dilakukan dengan mesin, hal ini tidak berarti bahwa bentuk tes standar harus melalui pilihan berganda, tetapi untuk skornya diusahakan agar tidak kena bias faktor-faktor lain. Usaha lain adalah menggunakan skala skor dan norma yang relevan. Skala skor yang digunakan untuk menyesuaikan antara bentuk paralel dan bentuk aslinya. Di samping itu, juga diperlukan penjelasan terinci tentang tes itu. Ketiga, perbandingan antara tes standar dan tes buatan guru. Setelah mempelajari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tes standar sebenarnya bukanlah suatu yang istimewa dalam tes prestasi belajar. Dengan tujuan apa tes standar ini disusun? Tes standar yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan, dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. Ketiga, disusun dengan kelengkapan staf, profesor, pembahas, editor, butir tes. Empat, menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Kelima, mempunyai reliabilitas yang tinggi karena dimungkinkan menggunakan norma untuk seluruh negara. Tes buatan guru. Yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua, dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Ketiga, biasanya disusun sendiri oleh guru dan dengan sedikit atau tanpa bantuan yang lain atau tenaga ahli. Keempat, jarang menggunakan butir yang tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. Kelima,
mempunyai reliabilitas sedang atau rendah. Keenam, norma kelompok terbatas kelas tertentu. Kedua, untuk menyusun tes standar dibutuhkan waktu yang lama. Seperti disebutkan bahwa untuk memperoleh sebuah tes standar melalui prosedur: pertama, penyusunan; kedua, uji coba; ketiga, analisis; keempat, revisi; kelima, audit. Kelima kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama. Keempat, kegunaan tes standar. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes standar adalah: pertama, jika ingin membuat pertandingan; kedua, jika banyak orang yang akan memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang calon ini. Kelima, kegunaan tes buatan guru. Kegunaan tes buatan guru adalah untuk menentukan beberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dan waktu tertentu. Poin B, untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. C, untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya, baik tes standar dan tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk: pertama, mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa; kedua, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok; ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan; keempat, memilih siswa untuk program-program khusus. Diuraikan di atas tampak bahwa baik tes standar maupun tes buatan guru masing-masing mempunyai kegunaan sendiri. Keenam, kelengkapan tes. Sebuah tes yang sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang dijelaskan tentang pelaksanaan, men-skor, mengadakan interpretasi. Secara garis besar, manual tes standar ini memuat: pertama, ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkat validitas, tingkat reliabilitas, dan sebagainya. Kedua, tujuan serta keuntungan dari tes, misalnya disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. Ketiga, proses standarisasi tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, sampling, kelompok mana yang diambil sebagai sampel atau sifat sampel. Keempat, petunjuk-petunjuk tentang cara melaksanakan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis. Waktu yang digunakan untuk mengajarkan tiap bagian boleh tidaknya tercoba keluar jika sudah selesai mengerjakan soal itu dan sebagainya. Kelima, petunjuk sebagai cara men-skor, misalnya untuk beberapa skor tiap-tiap soal atau unit, menggunakan sistem hukum atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai akhir dan sebagainya. Keenam, petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil, misalnya bentuk nomor sekian sampai akhir cocok untuk jabatan kepala seleksi, bentuk nomor sekian saja cocok untuk jabatan guru dan sebagainya. Ketujuh, saran-saran lain, misalnya siapa harus menjadi pengawas, bagaimana seandainya tidak ada calon yang mencapai skor tertentu dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.